Halo, kali ini kita akan membahas materi pertumbuhan ekonomi bersama saya. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi dapat dianalogikan seperti pertumbuhan manusia, di mana terjadinya kenaikan dalam bentuk angka. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan pendapatan namun belum disertai dengan perubahan ke arah yang lebih baik. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga adalah teknologi, dan beberapa faktor pertumbuhan ekonomi lainnya. Untuk bisa menghitung laju pertumbuhan ekonomi, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, PDBT itu adalah PDB pada tahun yang akan dihitung, sedangkan PDBT-1 adalah PDB di tahun sebelumnya, per PDB tahun sebelumnya kalikan 100%. Ada beberapa pandangan yang berbeda menurut para ahli mengenai faktor penentu pertumbuhan ekonomi ataupun bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa terjadi, yang kemudian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori historis. Teori klasik, yaitu Adam Smith, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk yang dapat menyebabkan produktivitas pun bertambah, sehingga output juga bertambah. Lain halnya dengan David Ricardo yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang berlimpah dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi berhenti. Kemudian Robert Malthus juga mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk itu tumbuh seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan bahan makanan tumbuh seperti deret hitung, yang berarti bahwa pertumbuhan penduduk itu sangat banyak melampaui pertumbuhan bahan makanan, sehingga bahan makanan tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia. Kita beralih ke teori neoklasik di mana ada Robert Solow yang mengemukakan bahwa kombinasi modal dan tenaga kerja yang baik akan menghasilkan output yang baik. Sedangkan bagi Harold Domar, investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Lain halnya dengan Schumpeter yang mengatakan bahwa pengusaha berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam teori historis, ada W.W. Rostow yang membagi 5 tahapan pertumbuhan. Tahap pertama yaitu masyarakat tradisional, di mana masyarakatnya masih hidup sederhana. Kemudian tahap kedua yaitu prasyarat kelepas landas, di mana masyarakatnya baru mengenal teknologi, dan tahap ketiga masyarakatnya sudah mengenal investasi. Kemudian di tahap keempat yaitu menuju kematangan, masyarakatnya sudah beralih menjadi tenaga pekerja yang profesional di bidang industri. Kemudian di tahap terakhir, masyarakatnya sudah berpikir bagaimana mengalokasikan uangnya yang berlimpah. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.